Baiklah, kita masuk pada pertemuan ketiga untuk praktikum statistika 1. Nah, kemarin di pertemuan kedua saya sudah menerangkan sampai di sini ya. Jadi kita akan membahas tentang skewness dan kurtosis. Ya, contoh di praktikum 3.6 ini kita menggunakan data yang tidak dikelompokkan. Ya, datanya tidak dikelompokkan. Nah, kalau kita ingin lihat rumus yang digunakan terkait untuk skewness data yang tidak dikelompokkan, nah itu adalah seperti ini. Nah, ini. Jadi Minitab itu sudah menyimpan rumus ini. Nah, kalau datanya membentuk distribusi frekuensi, menghitungnya menggunakan alpha 3 atau momen ketiga. Nah, ini khusus untuk skewness ya. Acuan nilai yang dikatakan simetri itu kalau dia 0. Kalau skewness-nya 0 itu berarti simetri. Kalau skewness-nya negatif berarti agak menjulur ke kiri. Kalau skewness-nya positif menjulur ke kanan. Ya, sama seperti alpha 3 ini. Kalau 0 berarti simetri atau simetris. Kalau negatif menjulur ke kiri, positif menjulur ke kanan. Nah, ini skewness ya. Nah, untuk kurtosis, jika datanya tidak dikelompokkan, menghitungnya pakai rumus ini. Ya, pakai rumus ini. Nah, ini juga sudah tersimpan di software Minitab. Jadi tinggal klik nanti keluar hasil. Khusus data yang tidak dikelompokkan, Minitab sudah menyimpan rumus ini. Tapi kalau datanya membentuk distribusi frekuensi, Minitab tidak menyimpan. Sehingga nanti ini harus kita jalankan melalui apa? Windows Session. Jadi kita tulis sintaknya ini di Windows Session, baru kita bisa ngitung berapa skewness-nya. Ya. Kalau kurtosis, berapa nilai kurtosisnya. Yaitu ya. Jadi saya akan ulang kembali, kalau seandainya datanya tidak dikelompokkan, bagaimana? Kalau datanya sudah dikelompokkan, atau membentuk distribusi frekuensi, ngitungnya bagaimana? Ya. Coba kita kembali ke praktikum 3.6. Ini menggunakan data yang ada di praktikum 3.3. Ya. Nah, kita lihat di praktikum 3.3 kita punya data seperti ini. Datanya data pertalit. Ya. Oke, data pertalit ini sudah saya simpan di sini. Nah, ini data pertalit sebanyak 60 pengamatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh maaf, 40 pengamatan. Data pertalit ini ada 40 pengamatan. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa nilai skewness dan kurtosisnya, ini cukup mudah karena sudah difasilitasi oleh Minitab ya. Jadi cukup start, basic statistik, pilih display descriptive statistik. Nah, masukkan variabel yang mau dideskripsikan, yaitu pertalit. Ya. Statistik yang harus diklik itu 2 tadi, skewness dan kurtosis. Yang lain batalkan. Ya, ini batalkan biar nggak kebanyakan yang muncul di tampilan ya. Nah, khusus skewness kurtosisnya keluar. Oke lagi. Nah, di sini tampak data pertal itu skewness-nya 0,49. Mendekati 0 tapi masih negatif. Berarti kesimpulannya distribusi data pertalit tadi mendekati simetris tapi agak menjulur ke kiri. Ya. Sedangkan kurtosisnya 1,57. Ya, nilai kurtosisnya 1,57. Ini berarti apa? Nilainya positif. Kurtosisnya. Ini kalau dengan angka 3 cukup apa? Cukup jauh ya. Nah, berarti ini mendekati platykurtis. Artinya apa? Masih di bawah kurva normal. Jadi kalau kurva normalnya itu andaikan begini, nah, maka ini agak mendatar dikit. Nah, itu sifat dari kurtosis. Ya, distribusinya menghampiri normal apa enggak? Ya. Ini agak datar, distribusinya agak datar. Nah, itu cara menyimpulkan ya.
kalau kita ingin menghitung kurtosis. Ya. Nah, penjelasannya sudah ada di sini. Nah, ini ya, kita ingin mendeskripsikan apa tadi? Nah, skewness dan kurtosisnya. Ini ya, di praktikum 3.6, skewnessnya min 0,49, ya kan? Artinya apa? Datanya mendekati simetri, tetapi agak menjulur ke kiri. Sedangkan untuk kurtosisnya 1,57. Nah, ini kan, ini berarti distribusi pertalit berbentuk leptokurtis. Lebih runcing, ya. Dibanding distribusi normal. Artinya dia lebih runcing. Ya. Nah, ini ketentuan untuk menentukan jenis distribusinya ini lebih runcing atau enggak itu dari sini ya. Jadi patokannya di sini adalah 0 ya. Untuk kurtosis ini. Kita lihat rumusnya. Kalau kita lihat rumusnya untuk kurtosis seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ketentuannya apa? Kalau nilainya itu positif, berarti dia lebih runcing dari distribusi normal. Ya. Kalau seandainya diperoleh hasil negatif, berarti dia lebih datar dari distribusi normal. Ya. Jadi itu cara menginterpretasikan. Ya. Nah, jika 0 berarti dia simetri. Normal ya, mendekati normal. 0% itu jarang kita jumpai ya, mendekati ya. Nah, itu sifat dari kurtosis. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berhadapan dengan data yang berbentuk distribusi frekuensi, contohnya di praktikum 3.7 ini. 3.7. Nah, di praktikum 3.7 ini, datanya akan saya peragakan. Ya, gitu. Nah, saya pakai data ini. Ini saya sembunyikan aja. Maaf. Saya pakai data ini. Nah, yang ini saya sembunyikan aja. Nah, gini ya. Nah, datanya seperti ini. Saya akan menghitung nilai skewness-nya dulu. Dengan menggunakan rumus momen ketiga tadi, atau alfa 3, dan berikan interpretasinya. Nah, proses untuk mendapatkan hasil penghitungan skewness ini dengan menggunakan data berdistribusi frekuensi seperti ini. Ini adalah interval kelas ya. Ini batas bawah, batas atas, ini frekuensi. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk titik tengah. Nah, titik tengah itu di sini saya siapkan di XC4 ya, di C4. Di C4 saya beri nama XI. Nah, ya. Setelah itu saya menghitung nilai TI. TI ini saya siapkan di C5. Ingat, TI yang saya maksud ini itu bukan DI. Tapi selisih titik tengah dengan rata-rata sementara dibagi dengan panjang kelas C. Itu namanya TI. Nah, kalau kita lihat di rumus, nah, rumus untuk menghitungnya itu tidak lain seperti ini. Nah, di sini namanya delta I, kalau di Minitab namanya TI, karena Minitab tidak bisa menulis simbol delta I. Simbol Greek nggak bisa dia hanya simbol teks. Ya, dari teks. Jadi menggunakan simbol alfabet. Ya. Nah, jadi delta I itu sebenarnya TI ini. Paham ya? Ini saya minimize lagi. Nah, sekarang kita mulai proses penghitungan dengan mengacu rumus ini tadi. Nah, perhatikan rumusnya, cermati dulu. Berarti di sini ada nilai C. C-nya jelas sudah tahu. C itu adalah panjang kelas. Gitu. Panjang kelas. Nilainya adalah 50.
Nah, ya kan, selisih batas bawah. Nah, 50 kan C-nya. Untuk S ini simpangan baku. Nah, simpangan baku. Di atas saya sudah menghitung nilai simpangan bakunya, bisa kita pakai. Nah, kita lihat simpangan bakunya itu sudah ketemu. Nah, di penghitungan di atas, ya, simpangan bakunya saya cek aja di atas ya, biar nggak menurunkan lagi. Nah, coba simpangan baku untuk data, nah ini 82.1755. Ini berkaitan dengan data yang sama, yang ditanyakan variansi dan simpangan baku. Nah, simpangan bakunya sudah kita hitung ketemu 82.1755. Nanti ini kita pakai saat menghitung momen ketiga. Nah ya, 85.1755. Oh, 82, maaf. 82.1755 gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke penghitungan skewness. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, apa langkah kita pertama? Menghitung XI. Nah, perintahnya let, gitu ya. XI pakai nama variabelnya juga boleh, pakai nama C4 juga boleh. Ya, sama dengan, karena nilai tengah berarti apa? Batas bawah ditambah batas atas, ya, dibagi 2. Langsung kita enter, keluar nilai XI-nya. Nah, untuk TI itu sama dengan delta I tadi. Jadi kita ganti let TI sama dengan apa rumusnya? Nah, rumusnya adalah titik tengah kurangi rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementaranya Anda bebas milih dari nilai X ini. Misalkan aja saya pilih 374.5. Nah, ini sebagai rata-rata sementara saya. Masukkan aja 374.5. Ya, ke sini. 374.5. Setelah itu bagi dengan C. C-nya adalah 50. Ya, maaf, harus di luar ini ya. 50. Jangan sampai salah tulis. Ya. Jadi ini adalah XI kurangi rata-rata sementara dibagi C. C-nya 50. Kita enter. Nah, maka TI langsung membentuk bilangan bulat. Di sini tidak lain adalah delta I. Sekarang kita mulai menghitung, ya, menghitung. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menghitung rata-ratanya dulu. Kenapa? Coba lihat rumus. Nah, ini kan menghitung rata-rata dulu. Pertama C sudah ketemu, S sudah ketemu 82.1755 S-nya. Nah, coba lihat rumus ini. Nah, di rumus ini kita tidak menggunakan rumus rata-rata seperti saat menghitung skewness yang ini. Ya, jadi kita abaikan aja, kita nggak butuh rata-rata. Kita hanya butuh data FI kali delta I, ya kan, loh ini. Butuh FI kali delta I kuadrat, butuh FI kali delta I pangkat 3. Sudah sampai itu aja. Jadi kita butuh 3 besaran ini. Rata-rata enggak ternyata. Dari rumus ini kita lihat. S tinggal pakai aja. Ya, S-nya tinggal pakai. Ya. 82.1755. Ya. S-nya itu ya. Wah, ingat kembali S-nya tadi. 82.1755. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan rumus ini. Pertama, saya menghitung satu-satu dulu. Ini dulu. Nah, gitu ya. Nah, N itu apa? N itu banyaknya data, berarti sigma FI. Berarti kalau saya melihat rumus alfa 3 ini, ya, ini rumus alfa 3, maka pertama yang harus kita pahami, ya, untuk alfa 3, ya, untuk menghitung alfa 3, pertama yang harus kita pahami adalah menentukan N. Nah, N ini saya tempatkan di K1. Apa? Sum
FI. Nah, kan banyaknya data. FI-nya itu ini. Nah, kita enter. Nah, saya sudah dapat nilai N. Nah, kemudian K2 itu menyimpan apa? Ini, urut aja. Nah, lihat K2. Ya kan? Sama dengan apa? Sum dari apa? FI dikali TI kan? Nah, delta I-nya kan adalah TI. Nah, sudah selesai. Kita sudah punya ini. Gampang ya? Nah, sekarang kita butuh apa? FI di TI kuadrat. Nah, berarti let K3. Nah, sum FI dikali TI pangkat 2, double star 2. Nah, selesai. Nah, berikutnya butuh K4. Apa K4? Sum FI dikali TI pangkat berapa? 3 ya. Kan ada ini. Nah, pangkat 3 kan? Nah, sudah beres. Kita sudah punya data ini ada, itu ada. Sudah. Tinggal mengarahkan ke rumus nanti. Nah, kalau mau langsung dihitung sudah bisa ini. Nah, lihat ini. Let. Nah, atau kita hitung dulu. Let K5. Nah, kita pecah supaya nggak terlalu banyak. Apa K5? K5 itu ini. C pangkat 3 dibagi S pangkat 3. Ini nulisnya kan bisa aja satu sini. C-nya 50 dibagi S-nya tadi 82,1755. Ya kan? Ya, C dibagi S pangkat berapa? 3. Double start 3. Itu menghitung ini. Nah, itu namanya K5. Ya, oke. Nah, selesai. Baru sekarang proses penghitungan. Apa? Let. Apa? Mau menghitung langsung boleh, dihitung lagi ini satu-satu juga boleh. Ya, coba satu-satu aja ya. Ini saya namai K6, jadi nanti ini urut K5, yang ini K6, yang ini saya namai dengan K7, yang ini saya namai dengan K8. Nah, itu lebih aman. Jadi K6-nya apa? Ini tadi saya simpan di mana? Yang pangkat 3. K4 kan? Nah, berarti apa? K4 dibagi apa? N. N-nya tadi apa? K1. Nah, udah gini aja. Enter. Nah, jadi banyak caranya, tergantung Anda. Sekarang saya menghitung K7. Nah, apa K7? Ya, 3 kali ini. Min-nya nggak usah, nanti aja di ya. 3 kali, langsung tulis ya. 3 kali. Ini apa ini? Simpan di mana ini tadi? Nah, ini kan disimpan di K3 kan? Nah, lebih aman pakai ini. K3 dibagi K1. Nah, ya kan? Ini namanya K3 dibagi K1. K1-nya kan N. Oh, ya. Nah, beres ya. Kali lagi. Nah, apa itu? Ini kan? Ini apa? K2 dibagi K1. K2 dibagi K1. Selesai. Nah, ya, jadi saya sudah punya K6, sudah punya K berapa? K7. Sekarang tinggal K8. K8. Apa K8? 2 kali. Tulis ya, 2 kali. Nah, ini kurung buka kan? Tutup. Apa isinya? K2 dibagi K1. Ya, K2 dibagi K1, tapi berpangkat 3. Selesai sudah. Nah, ini baru hasil akhir. Let K9. Banyak cara yang bisa dilakukan. Apa K9? Ini tadi sudah saya simpan di K5. Tulis saja K5.
kali. Nah, ini baiknya pakai kurung buka tutup karena ekspresinya lebih panjang. Nah, apa yang pertama? Ini dulu. Tadi nyimpannya di mana? K6. Ya kan? K6. Baru min 3. Tulis saja. Min 3 kali tadi sudah kita simpan. Namanya K7. Baru plus. Plus K8. Ya kan? Ini kan K8 ini. Selesai. Nah, K9 inilah nilai skewness kita. Untuk data yang berdistribusi frekuensi. Rin K9. Nah, nilainya min 0,317766. Kita cross check, ya, kita cross check. Nah, cocok ya, min 0,317766. Seperti itu. Nah, yang penting rumusnya tadi paham, tinggal dituliskan. Nah, kita pecah rinci gini supaya gampang dituliskan, gitu ya. Coba nanti diperagakan sendiri ya. Ini latihan menulis rumus ya dengan apa namanya bantuan software Minitab. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut. Bagaimana kalau kita ingin menghitung kurtosisnya? Nah, ini hasilnya sudah ketemu. Kurtosis. Maka data yang saya peroleh ini tadi ada yang diperlukan, ada yang tidak. Ya, supaya lebih gampang taunya, ya, kita lihat rumus. Nah, ini rumusnya pakai ini. Pertama, C pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Nah, berarti saya harus mendefinisikan baru. K berapa? Nah, tadi saya sudah menyimpan data mulai dari K2, K1, K3, K4. Ini diperlukan ini. Kenapa diperlukan? Lihat rumusnya. Loh, ini namanya K4. Yang ini K2. Yang ini K3. Ini K2. Yang belum ada, ini. Nah, ini beri nama K berapa? Kan kita sudah punya rumus K1, K2, K3, K4. Baru apa? K5. Lah K5 ini harus saya tindih nanti. Saya ganti. Ini enggak saya pakai lagi. Ya. Nah, kalau mau proses ulang boleh supaya lebih gampang. Nah, pertama, Anda menyimpan XI dulu. Oke ya. Ini saya anggap selesai yang tadi. Ini saya apa namanya? Saya tutup kembali. Saya del maksudnya. Saya ingin menghitung kurtosis dari data yang berdistribusi frekuensi seperti ini dengan bantuan software Minitab, ya toh? Maka langkah saya pertama mendefinisikan XI dulu. Saya taruh di C4. Nah, coba sambil mengulang, apa perintahnya tadi? Let XI, ya kan? Berisi apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke ya. Nah, beres. TI. Nah, TI, apa TI? Delta I tadi ya. Nah, apa rumusnya? Nah, sekarang saya ganti rata-rata sementaranya. Saya nggak pakai tadi supaya Anda nggak penasaran. Coba sekarang rata-rata sementara tak pilih yang ini aja 524,5. Nanti hasilnya sama aja. 524,5. Nanti ya. 524,5. Jangan lupa dibagi C. C-nya 50. Cuma nolnya bergeser ke sini sekarang. Nah, tadi nolnya kan sekitar ini ya. Kan nanti ngambil 374 apa 424. Ya, lupa tadi. Saya pindah sekarang. Enggak ya. Kita sudah punya seperti ini. Nah, baru kita hitung apa? Komponen-komponen yang ada. Pertama, apa? Ini dulu. Oh,
N-nya dulu. Nah, berarti apa? Kita mulai dari let K1. K1 itu sum FI. Sudah, beres ya. Oke, ini N-nya sudah ketemu. K2. Apa? Sum FI kali TI. FI kali TI. Oke. K3. Sum apa? FI kali TI pangkat 2. Urut aja. Oke. K4. Sum. Ini menjumlah ya. Maaf, K4 sama dengan ya. Sum FI kali apa? TI pangkat 3. Kurang satu lagi apa? K5. Nah, apa? Sum FI kali TI pangkat berapa? 4. Nah, kita sudah punya ini bedanya ya. Sudah, sekarang mulai satu persatu. Saya mau ngitung apa namanya? Ini dulu, boleh. Ini dulu ya. Oh, maaf, kurtosis ya, maaf, kurtosis yang ini. Nah, ini saya apa namanya? Nah, kita tampilkan supaya lebih jelas. Nah, biar nggak keliru tadi dengan alfa 3 ya, boleh. Sekarang ini dulu ya. Nah, ini saya taruh di K berapa? K6. Apa K6? Kurung buka tutup, C-nya 50, dibagi S, S-nya tadi 82,1755. Oke, ini pangkat 4. Kan beda. Kalau tadi pangkat 3. Ya. Ini sudah saya simpan namanya K6. Nah, baru K7. Nah, apa K7? Saya mau menulis ini. Nah, yang FI delta I pangkat 4 tadi sudah saya simpan di K5. Nah, tinggal K5 dibagi berapa ya? N. N-nya tadi K1. Nah, ini jangan sampai keliru, baca ya. Beres, ketemu. Suku pertama sudah dapat. Suku berikutnya 4 kali. Nah, saya taruh di let K8. Itu 4 kali berapa? Ini. Nah, yang pangkat 3 tadi ini K4 kan? Nah, baru buka tutup. K4 dibagi K1. Semuanya kan dibagi N. Jadi K4 tadi itu tidak lain adalah sigma FI delta I pangkat 3. Ya kan? Dibagi K1. Nah, beres. Masih dikali lagi. Nah, kali lagi, kurung buka tutup. Nah, apa sekarang? Ini kan? Ini apa tadi? K2 dibagi K1. Beres, selesai. Ya, K8 sudah selesai. Nah, enter. Sekarang saya masuk K9. Apa K9? Ini 6 kali ya. 6 kali ini. Yang ini pangkat 2 tadi K3. Ya. Jadi K3 dibagi K1. Semuanya per K1. Ya. Terus dikali lagi. Perhatikan. Maaf. Dikali lagi. Apa berikutnya? Ini. Ini namanya adalah K2. Dibagi K1 pangkat 2. Ya. K2. Ya. FI delta I. Ya. FI delta I. Jadi kurung buka tutup. K2 dibagi K1 pangkat 2. Ya, dapat sudah. Ini 6 kali ini ya. Nah, tinggal let K10. Nah, K10. Apa K10? Ini suku terakhir ini. 3 kali apa?
K2 per K1 pangkat 4. Gitu. K2 per K1 pangkat 4. Udah, beres. Nah, baru perumusan akhir. Menghitung kurtosis yaitu K11. Urut tadi, mulai dari ini, tadi ini saya simpan di K5 kalau nggak salah. Oh bukan, K6 ya. K6 kali, kurung buka tutup. Apa yang tadi K7? Urut aja, K7 min K8, ya kan? Plus K9, baru min lagi, terakhir min kan? K10. Plus min gitu ya. Oke, enter. Kita print K11. Nah, ketemu 2,81388. Itulah cara menghitungnya ya. Sekarang kita lihat. 2,81388. Nilai ini ternyata mendekati angka 3. Berarti sudah mendekati apa? Distribusinya normal. Tapi agak datar dikit. Nah, patokannya kalau kurtosis untuk data distribusi frekuensi ini itu adalah angka 3. Ya, angka 3. Ya, begitu. Jadi interpretasinya adalah mendekati normal, ya, tapi agak datar. Atau kita sebut ya distribusinya berbentuk platykurtis, artinya agak datar, tetapi sudah mendekati normal. Jadi kalau digambarkan, kalau seandainya normal begini, dia itu sudah mendekati, jadi lah, tapi agak datar dikit. Itulah gambarannya, ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin menghitung koefisien variasinya, ya, misalkan aja begitu ya, koefisien variasi dari data distribusi frekuensi ini tadi. Nah, caranya di mana? Nah, kita bisa lihat rumus koefisien variasi, ya, mungkin masih ingat di kuliah. Ya, saya taruh di bawah aja. Ini rumus yang kelima ya. Nah, koefisien variasi. Koefisien variasi. Nah, fungsinya ini ya untuk melihat keragaman data. Nah, rumusnya masih ingat KV sama dengan ini langsung diduga ya pakai S, S-nya simpangan baku ya dibagi dengan apa? X bar. Ya. X bar. Pakai insert. Nah, expression X bar. Nah, ini ya, baru dikalikan 100. Ya. Dikali, kalinya pakai gini aja supaya kelihatan. Nah, gitu ya. Kali 100% harusnya ya. 100%. Jadi bacanya dalam persen. Ini rumusnya. Nah, Minitab tidak menampakkan persennya. Jadi nanti S dibagi X bar kali 100 itu saja. Cuma bacanya dalam persen. Gitu ya. Nah, itu caranya. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu rumusnya seperti ini, ya kan? Rumusnya seperti ini. Bagaimana langkahnya sekarang? Kalau datanya seperti ini. Nah, tentunya kita harus punya data simpangan baku sama rata-rata. Anggap aja simpangan bakunya sudah tahu kan, sudah kita hitung 82.1755. Nah, tinggal ngitung rata-rata. Nah, rata-ratanya pakai perintah let. Kita pakai nama K1 tidak masalah. Cuma K1 ini sudah menghapus yang K1 yang ada di sini. Nah, karena rumusnya sudah saya ganti. Nah, ini kan sum. Ya. Nah, cuma K1 yang di sini saya pakai rumus sum. Apa? Siapa yang masih ingat? Kalau datanya berdistribusi frekuensi, rumus rata-ratanya
sigma FI kali XI kan? Dikali XI. Dibagi apa? Sigma FI. Berarti sum lagi, tapi FI. Rumusnya sudah ganti, berarti K1 yang tadi sudah ditindih dengan K1 yang baru. Yang namanya tidak lain adalah X bar. Nah, ini X barnya sudah dapat, ya. Lalu langsung hitung, let K2. Nah, K2 ini sudah koefisien variasinya. Ya. Apa rumusnya? S-nya tadi sudah kita hitung 82.1 satu berapa? 755 ya. Kita bagi dengan K1. K1 kan rata-ratanya. Jangan lupa ini harus dikurung. Baru dikali 100. Maaf, 100. Nah ini, bacanya dalam persen. Kalau nulis perintah di Windows Station nggak boleh persen-persen, itu nggak kebaca dia. Nah, gini ngitungnya. Baru kita enter. Nah, print K2. Nah, gitu ya. Kita enter. Nah, berarti koefisien variasinya 18,9127%. Nah, gitu ya. Itu caranya. Terus, bagaimana kalau kita ingin menghitung mean devian? Coba, masih ingat rumusnya mean devian? Nah, coba tak tulis. Mean devian. Coba saya enter aja. Nah, rumus ke-6. MD ya. Mean devian. Devian. Nah, ini artinya apa? Selisih rata-rata. Ya. Masih ingat rumusnya mean devian ini? Nah, ini saya menggunakan expression lagi. Mean deviannya apa? MD. Nah, ini mean devian sama dengan apa? Super N. Ya. Cuma N-nya di sini itu sigma FI. Ya, saya pakai sigma FI aja. Nah, per pembilangnya ini pakai sigma. Nah, pakai ini ya. Kalau mau lengkap gini. Ini ada I sama dengan 1 sampai N. Nah, nanti kenapa saya berikan seperti ini juga? Nanti kalau Anda ditugas tugas teorinya butuh equation, caranya seperti ini. Sekaligus saya berikan cara mengetik dengan equation. Nah, rumusnya kan FI dikali, FI-nya ini menggunakan indeks ya. Jadi F di blok dulu, baru tekan ini. Nah, kasih yang ada pilihan ini. Nah, ini artinya F berindeks, FI. Nah, gitu ya. Baru dikalikan nilai mutlak. Nah, nilai mutlaknya pakai seperti ini boleh. Ya. Nah, apa? XI. Lah, XI-nya juga pakai ini lagi. Nah, cuma XI di sini titik tengah tadi. Nah, oh, maaf, berindeks ya. Nah, ini supaya kelihatan saya pakai X besar aja. Nah, gitu ya. XI dikurangi apa? XI dikurangi X bar S. Nah, jadi apa? Nah, gini, X. Tapi ini pakai bar, di blok lagi F-nya, pilih yang ada ini barnya. Nah, baru S. Nah, ini artinya rata-rata sementara. Ya, dibagi sigma, sigmanya pakai ini lagi. Nah, I sama dengan 1 sampai N. Nah, gini. Baru apa? FI. Nah, FI-nya bisa ngopi dari sini. Yang di atas tadi. Nah, kalau males nulis ulang. Nah, ini rumusnya. Nah, di kuliah kemarin kan saya terangkan rumus ini. Ya, iya kan? Nah, berarti tugas kita apa? XI. Oh, maaf, ini bukan X bar S ya. Maaf, X bar saja. Nah, salah ini. Salah tulis rumus. Ya. Jadi X bar. Nah, gitu ya. Kita cek, insert. Nah, undo dulu ya. Question. Nggak mau. Nah, gini dulu, blok. Nah, kita
baru equation, nggak mau diedit. Oke lah, coba saya jaraknya, nah, biar saya renggangkan gini biar kelihatan rumusnya dulu. Ya. Ini saya blok, oh, nggak mau ya. Insert, nggak mau ya. Nah, coba tak copy aja dari sini. Ctrl C, taruh sini ya. Kalau sini mau. XI main, nah ini mainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu ya. Jadi rumus MD-nya seperti ini. Bagaimana kita menghitung MD menggunakan rumus ini? Ya, saya naikkan aja ini. Saya kembalikan. Nah, ini ya, menggunakan rumus ini. Nah, perintahnya sederhana. X bar sudah kita hitung. X barnya adalah K1, ya kan? K1 sigma FI XI dibagi sigma FI. Kemudian sigma FI-nya belum ada ya. Nah, ini yang harus kita hitung. Namakan let K2 ya. Let apa? K2. Ya. Apa K2? Sigma FI. Sigma FI. Dari sum FI. Ya, tergantung rumusnya ya. Oke, kita sudah punya K2, penyebut sudah punya, tinggal pembilang. Pembilang ini langsung dihitung mau ini. Jadi langsung let K3, gitu ya. Apa K3-nya? Ada jumlah kan, berarti sum. Nah, jangan lupa kurung buka tutup. Apa di dalamnya ada FI dulu? Nah, tulis saja FI. Setelah itu dikali kan. Nah, pengalinya kan berbentuk nilai mutlak ini. Nilai mutlak. Nah, karena nilai mutlak perintah di Minitab namanya ABS. Absolut. Jangan lupa setiap sintak harus kurung buka tutup. Nah, apa isi absolut itu? XI. Nah, XI-nya kan ini. Dikurangi X bar. X barnya tadi sudah kita simpan di K1. Oh, X barnya pakai K1. Nah, sudah selesai. Nah, baru kita enter. Terakhir menghitung MD-nya. Namanya K4. Apa kira-kira K4-nya? K3 dibagi K2. Gitu ya. K3 dibagi K2. Kan rumusnya kan seperti ini. Nah, oke. Baru print K4. Nah, inilah nilai MD 63,7778. Gitu ya. Nah, ini untuk materi ukuran pemusatan dan penyebaran data ya. Ini sudah selesai ya. Saya sudah peragakan cara-cara ngitungnya baik yang menggunakan fasilitas menu bar khususnya ini untuk data yang tidak dikelompokkan dan data yang membentuk distribusi frekuensi. Nah, yang tidak ada di menu bar ini sudah saya peragakan cara ngitungnya ya. Nah, mungkin yang saya tulis ini ada yang persis sama dengan di slide saya, mungkin ada yang berbeda, yang penting hasilnya sama. Nah, logika cara menulis ini harus mengacu pada rumus yang ada di sini ya. Itu cara ngitungnya ya. Nah, untuk soal latihan kalau mau ya silakan ini ya. Ini ada data lama reaksi ya sama dengan tadi. Hitung rata-rata median modusnya. Nah, karena ini data tidak dikelompokkan ya tinggal diinput. Dan ini contoh yang data berdistribusi frekuensi sudah saya peragakan lengkap tadi. Bisa Anda coba, ya kan? Ya, seperti itu. Nah, nanti ada tugas 2 ya. Tugas 2 praktikum statistika 1. Ya, materinya
ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nanti bisa diupload di aula ya. Silakan nanti dicek di aula. Tugasnya langsung Anda kerjakan sambil berlatih melancarkan penggunaan software Minitab serta pengetikan di Word. Kalau nanti ada tugas yang berhubungan dengan teori, Anda wajib tahu cara ngetiknya seperti yang saya peragakan tadi ini. Nah, ya kan? Maaf, yang ini. Nah, ini kan ada contoh cara-cara ngetiknya ini, ya. Nah, kayak gini tadi ngetiknya, ya. Nah, itulah penjelasan dari saya, ya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa WA ke saya langsung. Tanya, mungkin nanti bisa saya balas melalui WA, ya. Jadi nanti grup, ya. Jadi tolong grup itu penting. Jadi untuk saya ingatkan kembali, kemarin lupa ketika saya menjelaskan kontrak kuliah maupun kontrak praktikum, ya. Untuk kelas yang saya pegang ini, saya minta salah satu komting membuat grup, ya. Katakan komtingnya si A, ya. Si A ini membuat grup, gitu. Lah, nanti tak kasih nomor HP saya. Tapi saya nggak usah dimasukkan di grup. Nggak usah dimasukkan di grup. Ya, biar nggak banyak nanti ya. HP saya kan banyak sekali grup-grup yang masuk, nanti malah membingungkan, ya. Saya nggak usah dimasukkan di grup, cukup atas nama komting tadi. Ya, perhatikan ya, misalkan komtingnya namanya Tono misalkan, ya Tono. Nah, Tono ini punya grup untuk peserta statistika 1, kelas S1. Yang saya pegang itu S1 ya. Gitu. Misalkan Tono, komting statistika 1, S1, kelas S1. Nah, nanti ini komunikasinya gampang, nanti saya cukup dengan Tono aja, nanti Tono tinggal sharing ke teman-temannya di grup. Nanti semuanya bisa lihat. Jadi kalau ada informasi tambahan di kuliah yang mungkin perlu gambar, perlu apa, mungkin nanti saya cukup kirim melalui WA aja. Jadi saya kirim ke Tono, nanti Tono nyebar di grup, nah semua bisa baca di situ. Nah itu fungsi dari grup. Ya, lupa tadi saya belum memberikan penjelasan tentang grup ini. Ya, tentang grup ini, ya, ini sudah masuk pertemuan ketiga ini ya. Saya ingatkan lagi ya, seperti itu. Baiklah, untuk pertemuan ketiga ini saya akhiri sampai di sini. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.